Shalom Jemaat GBI Cawan dan Kecapi. Sebentar saya akan memberitahukan informasi gereja untuk seminggu ke depan. Pada hari Selasa akan diadakan rumah doa dan mukjizat pada pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom. Kami mengundang untuk seluruh jemaat GBI Cawan dan Kecapi untuk mengikuti rumah doa dan mukjizat ini. Untuk link Zoom akan di-share melalui grup Gemar atau grup GBI Cawan dan Kecapi. Selanjutnya pada hari Jumat akan diadakan Cult God's DNA pada pukul 7 malam. Kami mengundang untuk seluruh jemaat GBI Cawan dan Kecapi, terkhususnya anak muda, untuk mengikuti Cult ini. Untuk link akan di-share melalui grup God's DNA THB, Gemar, dan GBI Cawan dan Kecapi. Untuk seluruh jemaat dan pelayan Tuhan dihimbau untuk mengikuti puasa yang akan dimulai pada jam 8 malam pada hari Jumat atau makan malam terakhir dan buka pada pukul 12 siang hari Sabtu. Kemudian untuk ibadah raya GBI Cawan dan Kecapi masih akan tetap dilaksanakan secara online. Kami menghimbau untuk seluruh jemaat GBI Cawan dan Kecapi untuk tetap mengikuti channel YouTube GBI Cawan dan Kecapi. Untuk seluruh jemaat GBI Cawan dan Kecapi yang ingin memberikan persembahan kasih, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan lainnya dapat mentransfer ke nomor rekening atas nama GBI Taman Harapan Baru. Sekian untuk pengumuman gereja sepekan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang kasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Hari-hari ini kita masuk di dalam bulan Desember. Percayalah kasih Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Mari kita tetap bersyukur sekalipun kita di dalam ibadah online ini. Percaya Tuhan Yesus turun atas kita, hadirat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Haleluya Rabase. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, yang kami puji, ditinggikan namamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau baik, sangat baik bagi kami. Kami masih dapat beribadah hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah online ini Bapa. Dimanapun umat-Mu berada ibadah, kiranya hadirat-Mu turun atas umat-Mu. Mereka yang lemah kuatkan, mereka yang sakit sembuhkan, mereka beban berat berikan kelegaan. Biarlah kuasa hadirat Tuhan turun. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi. Haleluya Rabasya. Hinaralabasaka ya Rabb. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Kau sangat baik. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya.
bersyukur Tuhan, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ya Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Yesus. Engkaulah Raja kami, Raja yang besar. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, rabalabase, iya ralabalabaya sande.
Mari buka suaramu Bapak Ibu, sembahlah Dia, puji-pujilah namanya, sebab Dia besar, sebab Dia agung Yesus. Haleluya Rabayase. Terima kasih ya Ralabalaba ya Rabo, kami bersyukur padamu, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Hinaralaba ya Rabase. Kasih Tuhan melimpah atas kita pagi ini ya Ralabalaba. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mau memuji-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu kami berikan Tuhan. Kami sanjung, kami agungkan nama. Haleluya, kita telah mau menyembah Tuhan. Saat ini kita bersorak mau menari buat Tuhan. Amin Bapak Ibu, haleluya. Kita mau menari, haleluya. Dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Mazmur 91 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang dekat-Mu Bapa. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rabayase, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan.
biarlah mata kami tertuju kepadamu Bapa. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa di hari yang minggu yang penuh dengan berkat, mujizat, dan kasih Tuhan. Saya bersyukur kita semuanya, khususnya jemaat Tuhan, tetap bisa beribadah walaupun melalui streaming. Tapi puji-pujian tadi kita nikmati. Kehadiran Tuhan senantiasa memberikan kita damai sejahtera dan kekuatan. Ada iman, pengharapan yang baru, yang membangkitkan kita tetap semangat dan bisa bertahan dalam menghadapi segala macam tantangan. Bapak Ibu, minggu yang indah ini saya akan berbagi firman Tuhan. Yakni saya kasih judul khotbah proses membangun manusia roh. R-nya huruf besar. Sekali lagi, proses membangun manusia roh. Nah, saya ambil dari Mazmur 84 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, tapi kalau yang punya Alkitab di samping Bapak Ibu silakan dibuka dan dibaca bersama saya. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Kalau Bapak Ibu baca, maka perikopnya ditulis rindu kepada kediaman Allah. Ini Raja Daud membuat sebuah mazmur yang indah sekali. Nah, saya akan bacakan. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu, terjemahan lain mengatakan mereka berjalan makin tinggi, hendak menghadap Allah di Sion. Kalimatnya pendek, tapi sebetulnya pengertiannya dalam sekali secara spiritual. Bapak Ibu, coba kita bayangkan sebentar. Usia Daud itu sudah usia lansia. Dan dia mengatakan bahwa makin tinggi, makin kuat dan makin kuat menghadap Allah di Sion. Sebetulnya jujur secara fisik, kalau dengan usianya Daud berjalan mendaki gunung atau ke tempat yang lebih tinggi, pastilah fisik itu capek, pastilah nafasnya ngos-ngosan. Tapi tadi dikatakan makin kuat dan makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu, memang kalau secara fisik manusia itu lemah. Dan Alkitab juga berkata darah dan daging tidak masuk di dalam kerajaan kekal. Paulus sendiri punya pengalaman. Ketika dia berdoa sama Tuhan, 3 kali aku berdoa supaya si iblis itu enyah. Maksudnya adalah sakit penyakit. Dan Paulus gambarkan seperti duri di dalam dagingnya. Tapi sebetulnya Tuhan gak jawab. Tuhan cuma berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam keadaan kelemamulah, maka kamu atau kuasa Tuhan menjadi kuat. Bapak Ibu, karena itu kita bersyukur kelemahan fisik boleh terjadi. Tapi cukuplah kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dan kelihatan kita lemah, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia akan memberikan kekuatan yang supranatural. Nah, Bapak Ibu dikasih Yesus, saya punya satu ayat yang bagus. Dan ayat ini seringkali saya pakai untuk berbagi kepada orang yang lemah. Ditulis demikian dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Saya mau baca buat Bapak Ibu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Nanti kita mau belajar sebentar berbicara tentang menguduskan seluruhnya.
Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Nanti juga kita akan merenungkan terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bicara tentang menguduskan atau kekudusan itu penting sekali dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa kuat secara roh di dalam Tuhan, maka saya mau katakan start utamanya, fondasinya, landasannya harus dimulai dari pertobatan yang sejati. Bapak Ibu, kita tahu bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kata kudus di dalam kamus Alkitab, maka kudus itu diartikan terpisah dari sistem dunia. Nah, saya memberikan sebuah ilustrasi bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita punya pengalaman waktu kita bekerja pakai komputer atau laptop. Dan seringkali sementara kita bekerja, ya laptopnya lemot sekali. Bahkan kadang-kadang nge-hang, error. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Maka kita dikasih petunjuk supaya kita mereset kembali komputer kita. Maka setelah di-reset, itu akan kembali normal. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, reset itu penting. Saya temukan penjelasannya. Kata reset itu artinya to start again. Dimulai lagi. Juga dikatakan to adjust, menyesuaikan atau penyesuaian. Kemudian juga fix in a new, memperbaiki dengan cara yang baru. Bapak Ibu, juga ditulis different way, artinya berubah atau berbeda. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, segala sesuatunya kita itu perlu untuk punya dasar pertobatan yang sejati. Dan bertobat itu gak cukup hanya sekali, tapi harus berulang-ulang kali. Manusia lama kita harus dikikis untuk kembali, kan kita sadar harus serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka ujungnya nanti kita akan memiliki manusia roh kita yang kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya mau jelaskan bahwa sesungguhnya kekristenan itu saya katakan bukan agama. Tapi kekristenan itu adalah hubungan kita manusia dengan Tuhan Allah Bapa. Jadi kekristenan itu akan disebut kekristenan yang sesungguhnya jikalau kita punya hubungan yang akrab intim sama Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, dan saya mau katakan bahwa kekristenan itu adalah inisiatifnya daripada Tuhan. Justru Tuhan yang mengejar kita manusia. Tuhan merindukan untuk supaya anak-anaknya kembali kepada Dia dengan satu pertobatan yang sejati dan kehidupan yang benar, yang kudus, dan yang bisa melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat gak? Ketika Yesus menyaringkan suaranya dan akan menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Dan dia berkata, sudah selesai. Dan apa terjadi selanjutnya? Kita tahu bahwa di bait Allah di Yerusalem, maka tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah, terkoyak menjadi dua. Sekali lagi, tirai yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci itu terkoyak, terbelah menjadi dua. Dan uniknya dan anehnya dan ajaibnya, terkoyaknya bukan dari bawah ke atas karena perbuatan manusia, tidak,
tapi sebaliknya dari atas ke bawah. Berarti ini pasti karyanya Tuhan, bukan karya tangan manusia. Bapak Ibu, tirainya itu tingginya 9 meter. Alkitab menjelaskan kainnya ada 80 lapis. Bayangkan beratnya dan tebelnya. Tapi yang mengkoyakkan justru Tuhan dari atas ke bawah. Apa artinya ini? Saya punya pengertian bahwa ini adalah karya Tuhan. Inisiatifnya Tuhan. Supaya tidak lagi terpisah antara ruang suci dan ruang maha suci. Maksudnya adalah kehidupan kita yang nyata ini. Setelah Yesus mati menggantikan kita, maka kita memperoleh perkenanan dan anugerahnya. Kita bisa langsung sekarang untuk menghadap Tuhan, untuk bisa punya keintiman secara jiwa dan roh kita kepada Tuhan. Ini adalah inisiatifnya Tuhan. Bapak Ibu, tapi sekali lagi, dasarnya harus melalui pertobatan yang sejati. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Karena itu sekarang saya akan berbicara tentang yaitu jiwa kita manusia. Kita tahu bahwa jiwa itu terdiri dari pikiran dan perasaan. Nah, saya akan coba untuk menerangkan tentang perasaan yang secara sederhana. Bapak Ibu, jujur sampai hari ini kita ini punya kelemahan. Yakni apa? Seringkali kita itu masih nggak bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Masih saja kadang-kadang jatuh bangun di dalam dosa kita. Kenapa itu bisa terjadi? Satu saja kok saya katakan. Karena kita tidak punya perasaan di dalam Kristus. Masih ingat Bapak Ibu? Paulus pernah mengatakan bahwa hendaklah kamu memiliki perasaan dan pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Bicara perasaan itu sangat penting. Waktu kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Waktu kita melakukan pencurian, perzinahan, hal-hal yang jahat. Pertanyaannya, apakah kita berperasaan jikalau kita di pihak Tuhan? Apakah nggak kecewa Tuhan? Kita telah melakukan perbuatan perzinahan, kejahatan. Dan itu melukai hati Tuhan. Bagaimana perasaannya Tuhan? Bapak Ibu sederhana. Kalau kita punya perasaan seperti itu, pasti kita tidak akan pernah untuk melakukan hal-hal tidak baik di hadapan Tuhan. Karena kita menjaga perasaannya Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu. Kenapa Paulus selalu berkata dan memesankan hendaklah engkau memakai perasaan dan pikiran Kristus di dalam hidupmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayo, mulai sekarang kita melatih. Jangan lagi kita menyakiti hati Tuhan. Kita harus seolah-olah berpihak bagaimana perasaannya di pihak Tuhan jikalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya sendiri berjanji tidak akan pernah menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Sebab tidak ada lagi pengganti Yesus. Yesus hanya sekali mati buat kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita jagai dengan takut akan Tuhan. Dengan punya perasaan seolah-olah kita ada di pihak Tuhan. Kalau kita punya perasaan seperti itu, niscaya kita akan senantiasa sangat berjaga-jaga dalam penguasaan diri yang sangat kuat. Itu bicara perasaan. Nah, bagaimana bicara tentang pikiran? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bicara pikiran, pastilah kita bicara tentang pengetahuan. Bapak Ibu, tadi saya sudah bicara tentang perasaan. Nah, sekarang bagaimana dengan pikiran? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara pikiran pasti bicara sesuatu yang sifatnya kognitif, pengetahuan.
Saya perhatikan bagaimana Tuhan Yesus berkata demikian ketika dia dalam pelayanannya. Bahwa sesungguhnya dia bicara dengan para kaum yang belum mengenal kepada kepercayaannya atau pengajarannya. Maka mereka disampaikan dengan banyak perumpamaan. Saya catat ada 40 perumpamaan Yesus ketika ia mengajar. Tapi Yesus bicara tegas kepada para muridnya. Namun kepada kamu, aku bicara tegas. Gak perlu lagi pakai perumpamaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, di sini kita bisa menangkap jelas sekali. Bahwa kepada gereja Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, dia akan bicara tegas. Karena Bapak Ibu pertanyaannya, bagaimana dengan saat teduh kita? Bagaimana dengan firman Allah yang tiap hari kita baca, bahkan kita menghafal? Firman Allah bukan untuk dihafal, tapi firman Allah harus dilakukan supaya setiap kalimat di dalam firman Allah, karena itu ucapan Allah sendiri, hidup dan menjadi rema. Hari-hari ini Bapak Ibu, orang sangat membutuhkan bagaimana keteladanan kehidupan manusia. Dan kita dituntut oleh Tuhan Yesus supaya kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Sekali lagi, 2021 kita masuk di tahun integritas. Dunia membutuhkan suatu kesaksian bagaimana hidupnya Yesus nyata di dalam kehidupan kita. Dan hal ini bagaimana bisa terjadi? Kita bisa satu pikiran dan perasaan dengan Tuhan Yesus kalau kita tidak mengenal Dia secara lebih mendalam melalui firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, lakukan. Walaupun itu harus bayar harga yang sangat mahal. Bagaimana kita disakiti orang, dihina orang, difitnah orang. Tapi justru Tuhan berkata, kasihilah mereka yang berbuat jahat. Berkatilah mereka yang menganiaya, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada pengajaran yang harus kita lakukan. Latih, renungkan, dan lakukan dengan setia. Walaupun konsekuensinya berat. Tapi dengan kita mendengar, kita belajar, dan terus kekayaan hikmat Allah masuk di dalam pikiran dan perasaan kita, niscaya kita makin hari makin serupa dengan Dia. Itu yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, jadi perasaan, pikiran, semuanya sudah saya sampaikan. Dan ingat sekali lagi, untuk supaya perasaan dan pikiran Yesus masuk di dalam kehidupan kita, maka semua harus start dimulai dari pertobatan. Riset kembali, yakni kerohanianmu, kehidupanmu, supaya kita kembali kepada jalan yang benar, menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Yang terakhir saya bicara tentang, yaitu tadi yang sesuai dengan tema kita, Mazmur 84 ayat yang ke-7, yang dimana Daud mengatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, karena punya tujuan hendak menghadap Allah di Sion. Bicara roh atau manusia, roh kita yang harus makin hari makin kuat, sebetulnya ditentukan dari yang sudah saya sampaikan tadi. Pertobatan yang sejati dan memakai perasaan dan pikiran Kristus. Maka dengan sendirinya atau dengan bahasa sederhananya, otomatis manusia roh kita akan menjadi kuat. Dan bagaimana kita bisa mengetes kalau manusia roh kita bisa kuat? Mudah, kalau kita mau datang dengan rendah hati, kita mau evaluasi dan ditegur. Bapak Ibu, cara ngetesnya, tanya kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kelakuan kehidupan kita? Bagaimana ucapan kita? Orang-orang di sekitar kita akan melihat. Semua orang bisa memandang dengan ukuran sampai di mana kira-kira manusia roh kita kuatnya, sementara menghadapi tantangan, kesulitan, himpitan, intervensi, dan seterusnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya percaya, saya suka dengan apa yang disampaikan oleh Daud. Walaupun usianya tua, tapi dia bilang, makin berjalan makin tinggi dan makin tinggi, maka dia tetap makin kuat
dan makin kuat. Dan sampai kepada kediaman Allah di Sion. Bapak Ibu, masih ingat gak cerita tentang Kaleb? Kaleb itu sebetulnya waktu dia menerima warisan pembagian tanah, ketika mengikuti Yosua, sudah memenangkan tanah Kanaan. Apa yang terjadi dengan Kaleb? Bapak Ibu, Kaleb mendapatkan warisan, yaitu di Kiryat Arba. Itu adalah tempat kediaman daripada suku Enak. Kalau dibayangkan itu adalah orang-orang raksasa. Bayangkan Bapak Ibu, Kaleb yang usianya 85 tahun. Tapi Alkitab mencatat, walaupun sudah opa-opa 85 tahun, tapi tenaganya seperti 45 tahun. Artinya apa? Fisiknya kuat. Dan itu semuanya karena sumbernya, rohnya juga kuat. Kalau Bapak Ibu perhatikan ceritanya Kaleb, dikatakan dia ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya yakin dia punya perasaan dan pikiran yang begitu kuat dengan Tauratnya Musa. Sehingga dia mendapatkan perkenanan. Walaupun memperoleh warisan tanah yang harus perang dulu dengan suku-suku yang raksasa itu. Bapak Ibu saya catat, anak-anak Enak itu adalah Sesai, Ahiman, Talmai, yang begitu bentuk bodinya raksasa, tapi dia nggak takut. Dia tetap maju perang dengan usianya seperti opa-opa 85 tahun. Rahasianya apa? Satu saja, rohnya kuat. Manusia rohnya sungguh-sungguh kuat. Dan itulah dia akhirnya menikmati warisan pembagian tanah di dalam sukacita dan kemenangan yang gilang gemilang. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik kau bicara tentang kemenangan dengan apa yang didapatkan oleh Pak Kim Seng, salah satu pendoanya gembala pembina atau Bapak rohani kita. Dia mendapatkan penglihatan bahwa sementara Pak Niko ada di tempat terminal transit, tiba-tiba mendapatkan sebuah paket. Dan ketika dibuka, maka isinya hanya sebuah undangan. Undangannya tidak ada tulisannya. Cuma ada hanya gambarnya saja. Yaitu gambar piala. Bapak Ibu, pasti semua kita bisa menangkap pengertian ini. Gambarnya cuma piala. Artinya apa? Piala itu diperoleh ketika orang itu menang di dalam sebuah peperangan. Mencapai garis finish. Bapak Ibu, waktu Tuhan sudah sangat dekat dengan kedatangannya. Mari kita semuanya berjuang dengan berjaga-jaga, berdoa, berlomba iman kita. Tantangan boleh terjadi, krisis boleh kita alami. Tapi roh kita, iman kita akan semakin kuat untuk menempel intim sama Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya kita keluar sebagai orang-orang yang berkemenangan. Dan akhirnya kita memenuhi undangannya Tuhan. Yaitu apa? Kita akan masuk di dalam pesta anak domba Allah. Bahkan kitab Wahyu berkata, mereka yang diundang itu adalah orang-orang yang menang. Yang memakai baju lenan putih, halus, berkilau-kilau. Bapak Ibu, apakah Anda gak merindukannya? Kita akan seperti itu ketika kita akan terangkat bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Saya percaya, undangan telah disampaikan kepada kita semuanya, gereja Tuhan. Dan sekarang sudah dikasih satu simbol, suatu katakan kriteria piala yang harus kita menang. Membawa piala itu. Menang di dalam setiap tantangan. Godaan duniawi. Sifat dosa lama kita. Bahkan apa saja yang selama ini menjadi penghalang-penghalang kita. Bapak Ibu, saya yakin kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Pesta dengan anak domba Allah. Dan kita akan bersama dengan Dia suatu ketika untuk turun ke dunia ini memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama untuk berdoa. Ingat, hari ini kita sudah belajar bahwa
hendaklah kita memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Seperti tadi yang saya ucapkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Supaya tak bercacat celah pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya sudah bahas, memang fisik lemah dan darah daging memang tidak masuk dalam kerajaan Allah. Tapi ingat, modal kita harus punya perasaan dan pikiran Kristus. Maka dengan sendirinya roh manusia kita makin kuat dan makin kuat sampai tiba di dalam kediaman Allah di Gunung Sion. Mari kita berdoa sama-sama. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih minggu yang indah ini. Minggu yang penuh dengan kasih dan mujizatnya Tuhan. Kami mendengarkan untuk kesekian kalinya firman Allah yang kami senantiasa akan kehausan untuk mencari dan mendalami dan merenungkan dan menghidupkan. Dan hari ini Tuhan, tidak kebetulan kami berbicara tentang proses membangun manusia roh. Dan kami tahu itulah yang Kau kehendaki, supaya walaupun kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi kami dibedakan kehidupan kami. Kami akan kuat di dalam manusia roh kami. Sampai Engkau datang, kami akan memperoleh perkenanan, sehingga tergenapi apa yang dirindukan oleh Paulus. Semoga damai sejahtera Allah menguduskan kami seluruhnya. Dan semoga roh jiwa kami dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat celah pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita untuk kali yang kedua. Dan kami percaya, kami bukan saja mendengarkan apa yang kami dengar pada hari Minggu ini dalam ibadah streaming, tapi kami tahu satu hal, Tuhan, kami akan berjanji terus untuk hidup dalam keintiman, untuk terus bersekutu dengan Engkau, dan tidak pernah menyanyikan waktu yang sisa. Tidak lama lagi Maranatha segera datang. Terima kasih Tuhan, kuatkan teguhkan kami, dan kami pasti menjadi orang yang berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Boleh sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dan tetap kita semangat. Sampai Tuhan Yesus datang, kita dikenan dan berkenan di hadapan Tuhan. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.